Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai pada hari ini. Dan kita masih diberi nikmat kesempatan untuk mengikuti kegiatan berlian, berbagi kemuliaan di bulan Ramadan, Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Tema perjumpaan kita kali ini yaitu menjaga kualitas ibadah di bulan Ramadan. Setiap tahun kita bertemu Ramadan, kita berpuasa, kita berzakat, kita sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, dan melakukan amal-amalan ibadah yang lainnya. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita melakukan ibadah tersebut hanya sekedar rutinitas? Ataukah ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi membentuk pribadi yang bertakwa. Lantas, bagaimana cara kita menjaga kualitas ibadah di bulan Ramadan ini supaya mendapat predikat muttaqin? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu menata niat. Mengapa niat kok perlu kita tata? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Mungkin selama ini kita berpuasa karena kebiasaan, kita makan sahur karena terpaksa, kita sholat tarawih karena ikut-ikutan, kita iktikaf daripada nganggur, kita bersedekah, kita berbagi hanya mengikuti tren Ramadan. Kita membaca Al-Quran supaya mendapat pujian. Kita berzikir kalau ingat saja. Nah, mari kita luruskan niat kita lagi. Karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Allah melipat gandakan pahala di setiap kebaikan. Maka pastikan niat kita beribadah hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Setelah niat kita benar, maka selanjutnya yaitu tingkatkan intensitas ibadah kita. Bagaimana caranya? Kita perbanyak membaca Al-Quran dengan menghatamkan beberapa kali di bulan Ramadan ini, ditambah lagi memahami maknanya, sungguh luar biasa. Kemudian kita jaga sholat 5 waktu kita dengan berjamaah. Kita maksimalkan sholat tarawih, sholat witir, dan sholat malam lainnya. Kemudian kita perbanyak zikir untuk menenangkan hati kita. Kita optimalkan ibadah di 10 malam terakhir untuk mengejar Lailatul Qadar. Kita perbanyak sedekah, menunaikan zakat untuk meningkatkan kepedulian sosial kita. Lalu
Kita jaga lisan kita dan anggota tubuh kita dengan menahan diri dari perbuatan, perkataan, dan tontonan yang sia-sia. Kita kurangi penggunaan media sosial yang kurang bermanfaat supaya ibadah kita lebih berkualitas. Dan jangan lupa jaga kesehatan kita dengan istirahat yang cukup, serta menjaga asupan makanan kita saat berbuka maupun sahur, agar badan kita tetap bugar dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, dengan memaksimalkan amalan-amalan tersebut, kebiasaan ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, janganlah berhenti sampai hari ini. Tetapi mari kita maksimalkan sampai akhir Ramadan, dan kita istiqomahkan di bulan-bulan selanjutnya. Jika Ramadan kita berhasil, maka setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rajin ibadahnya, lebih baik akhlaknya, dan lebih senang berbagi kepada sesama. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Ramadan adalah kesempatan emas yang mungkin tidak datang dua kali dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, tetapi hari ini mereka sudah tiada. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan meningkatkan amal ibadah kita, kita perbaiki akhlak kita, dan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.